Oke, kita lanjutkan lagi ke langkah yang keempat, menggunakan laman dan tata letak serta widget di blog. Kita pilih laman. Ya, di sini seperti halnya tampilan posting, kita buat judulnya atau nama lamannya. Jadi contohnya tentang saya, terus isinya bisa berupa identitas atau apa saja yang mewakili konten dari tentang saya. Contohnya seperti, halo, saya adalah Sumanto, mau kenalan dengan saya, silakan kontak email saya, seperti itu. Ini contohnya saja. Biasanya laman ini digunakan juga seperti polis privasi atau aturan-aturan atau identitas dari sebuah blog kita, seperti home, beranda, ada contoh-contoh halaman. Oke, setelah kita kita coba refresh. Ternyata belum muncul ya, karena ternyata ini butuh sebuah widget dulu. Kalau kita lihat home-nya pun, juga belum. Kita masuk ke pengaturan tata letak ya. Kita masuk ke tata letak, kita atur tambah jet di sini. Ternyata lamanya belum ada ya, kita tambah dulu. Kita pilih di sini, pilihan gadgetnya lumayan banyak di sini. Kita cari yang laman dulu yang sesuai yang kita ingin atur tadi. Ya, kita pilih tentang saya, terus simpan. Ya, setelah jadi kita bisa pindah di atas atau di samping kanan, ini bisa diatur, jadi nggak harus di atas ya. Kita coba ya, kita refresh. Nah, itu jadi halamannya. Contohnya ini beranda sama tentang saya. Kita klik. Nah, ini halo, saya adalah Sumanto, dan seterusnya. Di situ itu yang dimaksud dengan halaman statis ya. Jadi kita bisa nambah lagi di sini. Kalau pengen selain tentang saya, tambah lagi, klik halaman baru. Di situ misalkan set map, seperti yang kebanyakan contoh-contoh website yang ada. Selanjutnya kita coba pengaturan tata letak di sini. Contohnya di sini ada mengenai saya, kita hapus saja semua. Nggak usah khawatir, ini bisa kita tambahkan lagi. Ini arsip blog, maksudnya artikel-artikel yang sudah ada pada kita. Nah, kita coba atur blog judul atau headernya. Nah, kemarin kita sudah mencoba masuk sini, terus judul ini bisa kita rubah blog Sumanto, kita rubah jadi blog orang keren. Nah, sedangkan deskripsi blog kita isikan tentang gambaran tentang blog kita, mungkin tujuannya apa, isi secara keseluruhannya apa ya, kita gambarkan di sini. Terus di sini kita logo atau icon yang menjadi simbol dari blog kita. Misalkan saya masukkan ini gambarnya dari komputer saya. Ini ada pilihan di balik judul dan keterangan. Maksudnya gambar ini berada di balik judul, tapi kita coba lihat dulu lah, kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kita lihat bagian atas ya, headernya ya. Kita refresh. Nah, itu contohnya. Jadi logonya ini di balik judul. Sesuaikanlah besarnya agar tidak terlihat jelek ya, enak dipandang. Di sini kalau selain judul dan keterangan, nanti ya kita contohkan, tempatkan keterangan setelah gambar. Jadi maksudnya nanti judul tidak tampil di sini, blog orang kerennya nggak tampil, tulisan blog orang kerennya. Yang ada itu adalah nah, seperti ini.
Jadi judulnya tetap ada di atas ini, blog orang keren. Sedangkan yang di headernya sudah nggak ada, digantikan dengan logo. Logo ini bisa kita ganti dengan yang lain kayak atau tidak usah diisi. Biasanya itu berupa tulisan yang diedit dengan Corel atau Photoshop. Ini hanya contoh saja ya, salah satu contoh. Atau kita mau coba kalau disusutkan di sini, maksudnya gambar yang kita pilih ini menyesuaikan lebarnya header. Kita contoh cari yang agak gede. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita coba simpan. Simpan. Iya. Oke, kita buka, coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Tapi sebaiknya nggak usah pakai ini kalau pengen pengaturan header ya. Mendingan main di edit HTML, karena di sini susah untuk proses penyesuaiannya. Jadi sedikit mengganggu pemandangan justru kalau kecuali kita hanya pengen menampilkan tulisan gambar yang berbentuk tulisan, tujuannya untuk memberi judul atau memberi identitas blog kita. Jadi kita kembalikan aja lah. Semula selanjutnya kita atur lamunnya bisa kita pindahkan ke samping kanan. Jadi bagaimana sih bentuknya kalau di samping kanan? Nah, kita lihat. Nah, seperti menu di samping ya. Kalau di atas ya terserah Anda, kira-kira yang menarik menurut Anda silahkan dipilih. Kita coba lanjut tambah gadget yang lain agar tambah rame tampilannya atau menarik. Saya kepengen entry populer lah. Entry populer ini akan menampilkan artikel yang populer di blog kita. Di sini ada pengaturan untuk setiap saatnya atau untuk 30 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Maksudnya posting atau artikel yang paling banyak dikunjungi lah yang akan ditampilkan di bagian entry. Kita lanjut, coba nambah lagi ya, statistik blog. Ini berfungsi untuk menampilkan jumlah pengunjung yang pernah berkunjung di blog kita itu sudah ada berapa orang. Kita pilih yang agak sedikit ini menarik, terus kita centang animasi supaya terlihat berjalan kalau pada saat ada pengunjung baru. Kita cobalah kita refresh. Nah, di sini contohnya yang populer. Nah, ini jumlah pengunjung baru sudah ada 25 orang. Maksudnya ada 20 kali dikunjungi lah. Ya, yang kunjung siapa ya? Saya sendiri. Belum ada orang lain. Oke. Kita atur kembali biar agak menarik. Entry populernya di atas, lamannya kembali ke atas saja, lamannya cocoknya kayaknya gitu. Pengunjung di bawah, jadi kita atur lagi. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Iya, agak mending, enak dipandang kan. Oke, kita lanjutkan cara yang berikutnya. Kita tambah gadget yang lain ya. Tadi yang sudah jadi ya. Sekarang bagaimana kita menambahkan script sendiri? Misalkan kita dapat iklan, skripnya di copy di mana sih? Nah, ini kita pilih gadget text ini. Karena kita belum dapat iklannya, kita coba buat script sendiri di sini. Kita tulis judulnya misalkan apa ya, news ya, berita
kayak sapaan mungkin gitu ya, kita buat. Nah contohnya Marquee, ini script HTML ya, Marquee berfungsi untuk menjalankan teks dari kiri kanan, jadi kayak di rolling gitu ya. Oke. News kita simpan, kita coba jalankan. Ya ada di bawah, tapi nggak jalan ya skripnya ya. Skripnya ternyata tidak jalan. Coba kita edit lagi sih, ada kesalahan mungkin, atau kita cari sendiri sedikit. Saya agak lupa ini. Kita Marquee, Mbak Google, Marquee itu gimana? Marquee teks berjalan, kita lihat. Saya lupa, mungkin ada yang kurang ya. Marquee. Nah ini kalau kita lupa skrip ya nyari di Mbak Google. Nah ternyata iya, huruf I nya kurang, huruf E nya ditambah satu lagi, itu Marquee ya. Kita ke mana ini, edit HTML. Nah E nya kurang, iya, kita simpan. Terus kita lihat, tunggu dulu ya, lagi loading. Nah selamat datang di blog saya, sekarang dia berjalan teksnya. Apalagi kita coba simpan di kanan. Nah kita edit sedikit mungkin biar agak lebih menyolok. Kita buat background style di sini sama dengan tanda petik. Kita ketik background color, di sini kita titik 2 yellow, saya pakai warna kuning aja. Oke, kita simpan. Kita ya simpan dulu tata letak, kita refresh. Kita lihat di sebelah kanan dia, itu dia, tapi belum berjalan ya, kita tunggu dulu. Ayo jalan dong. Iya, sip. Selamat datang di blog saya ya, seperti di kereta api gitu ya, informasi perjalanan. Nah kita lanjutkan mengedit posting. Nah di sini ada jumlah posting, maksudnya di halaman depan atau di berandanya itu mau ditampilkan berapa posting, 5 posting. Nah selanjutnya nanti artikel yang berikutnya tinggal harus pakai di next. Nah sedangkan teks tautan laman ini maksudnya yang tadi kita feed break, kita pakai jam link tadi ya, yang di bagian posting. Pada saat terpotong kan sebelumnya pakai baca selengkapnya, kali ini kita rubah jadi read more. Nah itu read more atau baca selanjutnya, itu ternyata bisa kita atur lewat posting blog di tata letak. Sekarang kita atur ini tentang identitas di bawahnya artikelnya. Di sini ada minggu, nih tanggal pengaturan, tanggal posting, dan ini coba kita hilangkan semuanya lah biar kelihatan perbedaannya. Kalau Anda nanti sesuaikan lah. Aduh belepotan lagi. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita atur posisinya ini. Mau bisa di atas di bawah. Ini contoh aneh ya, tampilan previewnya. Kita simpan, kita lihat gimana hasilnya. Nah sekarang yang di bawahnya kosong bersih, kita pindah ke atas. Oke, terima kasih, sekian dulu. Untuk berikutnya kita merubah tampilan blog yang standar ini jadi lebih menarik. Terima kasih.